Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali pada pelajaran PAI kelas 11 SMK. Yang kita bahas kali ini adalah bab 3, melanjutkan yang kemarin, kepedulian umat Islam terhadap jenazah, bagian yang kedua. Karena kemarin kita sudah jelaskan tentang kepedulian terhadap jenazah, di mana kewajiban seorang muslim terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian yang keempat adalah mengubur. Untuk memandikan kemarin sudah kita jelaskan, silahkan dilihat kembali pada video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana mengkafani, mensolati, dan mengubur mayat atau jenazah. Langsung saja, yaitu mengkafani jenazah. Kain kafan paling tidak untuk jenazah itu paling minim itu 1 lapis. Namun sebaiknya digunakan 3 lapis. 3 lapis ini untuk mayat laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Dan setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan atau kain yang dibuat seperti baju. Abu Salamah radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus minyak wangi pada tiap-tiap lapisannya. Kemudian jenazah diletakkan di atasnya, kedua tangan di jenazah dilipat di atas dada seperti orang sholat sedekap dengan tangan kanan di atas, tangan kiri. Kemudian mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana cara mengkafani mayat? Silahkan lihat video cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah 1/3-nya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam,
kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Demikian tadi bagaimana mengkafani jenazah. Sekarang yang ketiga yakni mensolati jenazah. Bagaimana cara mensolati jenazah? Ini kita lihat dulu posisinya. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau sholat sendiri maka posisinya berada di kepala mayat. Kalau jenazahnya perempuan, posisi kita pas di perut mayat atau jenazah. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau jika sholat berjamaah, maka yang di posisi kepala dan di posisi perut itu hanya imam saja. Imamnya jika mayatnya laki-laki, posisinya berada di kepala. Sedangkan jika jenazahnya perempuan, imamnya berada pas di tengah-tengah atau di perutnya perempuan. Laki-laki kenapa di kepala? Hanya simbol saja. Laki-laki adalah pemimpin, disimpulkan kepala. Sedangkan perempuan kenapa di perut? Karena asal muasal manusia dari perempuan. Kemudian setelah itu niat. Niat sholat jenazah untuk laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti imaman kalau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum ya makmuman fardhol lillahi ta'ala. Jika mayatnya perempuan adalah niatnya usolli ala hadhihi, pakai hadhihi. Kalau laki-laki hadza. Al mayyitati kalau perempuan, tapi kalau laki-laki al mayyiti hadzal mayyiti, kalau perempuan hadzil mayyitati imaman jika jadi imam atau makmuman jika makmum fardhol lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, lantas membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir yang kedua sambil mengangkat kedua tangan lagi. Setelah itu mengucapkan Allahu Akbar, terus dakep yang dibaca adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini boleh. Tapi lebih baik dilanjutkan. Karena sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Lalu takbir yang ketiga sama sambil mengangkat kedua tangan mengucapkan Allahu Akbar, terus dakep yang dibaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, mendoakan mayat. Kalau mayatnya laki-laki pakai hu. Jika perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha gitu ya. Setelah itu takbir yang keempat. Sama, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar, terus dakep setelah itu berdoa
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu untuk laki-laki. Jika perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, kemudian salam ke kiri. Itu cara sholat jenazah. Nanti bisa dipraktekkan ya, belajar. Kemudian yang berikutnya adalah mengubur, yaitu mengubur jenazah. Bagaimana cara menguburnya? Silahkan dilihat tutorial video berikut ini. Tas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Demikian tadi ya bab 3 tentang bagaimana kita memelihara jenazah. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.